Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Wifa. Saya mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Jeddah. Di sini saya akan memaparkan mengenai produk apa yang akan saya kembangkan di mata kuliah R&D ini. Judul yang saya angkat yaitu pengembangan E-modul aturan sinus dan kosinus berbantuan Fisher-Price Bookmaker untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. Latar belakangnya yaitu pendidikan menjadi salah satu modal penting untuk memajukan suatu bangsa karena kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa dilihat dari tingkat pendidikannya. Nah, dari pendidikan sendiri, matematika memiliki peran penting dalam tatanan pendidikan, yaitu guna untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu aspek yang ditekankan oleh kurikulum dan National Council of Teachers of Mathematics adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah merupakan komponen penting dalam pendidikan abad 21 yang komprehensif dan dianggap sebagai jantung pembelajaran matematika. Nah, kenyataan yang ditemukan di sekolah menunjukkan kemampuan pemecahan masalah matematis secara didik itu masih tergolong rendah. Bisa dilihat dari hasil Science in International Mathematics and Science Study atau TIMSS yang dilaksanakan secara rutin 4 tahun sekali. Indonesia itu berada di peringkat 44 dari 49 negara. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik atau siswa sendiri. Nah, salah satu strategi atau model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Melalui model berbasis masalah sendiri, peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, secara mandiri dan belajar, mampu mengomunikasikan idenya, serta termotivasi dalam pemecahan persoalan-soal dengan dunia nyata, sehingga demikian kemampuan pemecahan masalah matematik siswa juga dapat meningkat. Penerapan teknologi dalam pendidikan bukan salah satu poin penting dalam perkembangan revolusi 4.0 yang dinamakan dengan pendidikan 4.0 atau Education 4.0 dan kurikulum 2013 sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Nah, sesuai dengan revolusi industri 4.0 yang menginginkan teknologi tidak hanya sebagai media pembelajaran tambahan tetapi bersinergi dalam bahan ajar seperti buku ajar maupun modul ajar. Nah, penelitian sebelumnya dilakukan Mas D5 itu menyatakan penggunaan modul matematika berbasis masalah itu valid digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Nah, seiring pesatnya perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan, modul yang biasanya disajikan secara cetak itu bisa disajikan secara elektronik atau kita sebutnya dengan e-modul. Nah, e-modul sendiri itu e-modul matematika berbasis masalah diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Aplikasi Fisher-Price Bookmaker cocok dijadikan sarana untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini karena dapat diakses secara offline maupun online dan terdapat fitur-fitur menarik lainnya. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan e-modul aturan sinus dan kosinus berbantuan Fisher-Price Bookmaker untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA dan bagaimana respon pendidik dan peserta didik dari e-modul aturan sinus dan kosinus berbantuan Fisher-Price Bookmaker untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA serta bagaimana efektivitas dari e-modul aturan sinus dan kosinus berbantuan Fisher-Price Bookmaker untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. Metode penelitian yang saya ambil dari jenis penelitian sendiri yaitu masuk ke dalam R&D atau Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, produk ini sendiri yaitu e-modul matematika berbasis masalah. Model penelitian yang saya gunakan yaitu model ADDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, penggunaan model ADDI ini didasarkan
digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, media, dan bahan ajar. Secara virtual, tahapan ADDIE dengan tepat dapat dilihat pada gambar ini. Jadi dimulai dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, ini untuk produk yang sudah saya buat untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk cover, bisa loncat seperti ini. Ini untuk zoom. Ini untuk fitur-fiturnya. Nah, KD yang saya pilih yaitu KD 3.9. Untuk kegiatan belajarnya saya membuat 3, yaitu kegiatan belajar pertama yaitu aturan sinus, kegiatan belajar 2 aturan kosinus, dan kegiatan belajar 3 yaitu luas segitiga. Nah, ini untuk tampilan lebih jelasnya, untuk e-modulnya saat membuka, kita bisa merasakan seperti membuka buku secara nyata, tetapi ini merupakan buku elektronik. Dan ini adalah lembar validasi ahli materi yang sudah divalidasi oleh Bapak Rohmadi SPD pada Rabu 2 Juni tahun 2021. Nah, kriteria penilaiannya itu ada sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Untuk saran perbaikan yang diberikan yaitu pada bagian materi konsep luas segitiga dapat ditambah dengan konsep luas segitiga yang lain, bukan hanya konsep segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Jadi saya disarankan untuk menambah konsep luas segitiga yang lain. Kemudian saran yang kedua, pada soal evaluasi sebaiknya hanya disediakan kunci jawaban saja tanpa pembahasan. Ya, terima kasih. Karena saya membuatnya itu soal evaluasinya saya kasih kunci jawaban sekaligus pembahasan. Mungkin untuk saran bisa saya tingkatkan lagi. Kemudian lebih perbanyak soal yang dengan pendekatan berbasis masalah, karena saya mengangkat modul berbasis masalah seperti itu. Untuk komentar secara umum sudah memenuhi kriteria modul. Jika menggunakan pendekatan PBL lebih dijuruskan lagi ke PBL-nya. Oh ya, terima kasih. Untuk kesimpulannya, modul pembelajaran ini dinyatakan layak diuji cobakan di lapangan dengan revisi. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aprilia Nurul Hasanah, Master Pendidikan selaku dosen pada mata kuliah ini, dan kepada Bapak Rohmadi yang telah bersedia memvalidasi produk e-modul saya, dan keluarga serta pihak-pihak lain yang turut serta membantu menyelesaikan tugas akhir mata kuliah RND ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.